Udah mulai. Ya. Hai Kidos, balik lagi di OneCast X1 Podcast. Ini ya sebagai narasumber yang sangat terpandang gitu. Sangat terpandang di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah, sehat, ya. bahagia, Raffi. Waduh, jadi salting. Oke, Ibu, kita dari 10.1 nih ada beberapa pertanyaan yang akan kami tujukan kepada Ibu ya. Oke, siap. Tapi kita santai aja, relax aja ya Bu ya. Santai Kayak dong. kita ngobrol dong, kita ngopi. Tapi nggak ada kopinya nih. Nanti kita pesen. Iya. Oke, di sini udah ada beberapa pertanyaan yang nggak harus ya, tapi memang harus Ibu jawab untuk ya podcast 10.1 ini ya. Siap. Kita langsung masuk ke segmen Ada Apa Ini? Apaan tuh? Ya, jadi untuk Ibu sendiri kan sebagai Wakil kurikulum kan Bu ya? Iya. Wakil kurikulum. Bagaimana sih? Kan kurikulum Merdeka ini kan kurikulum baru ya Bu ya? Ya, kurikulum baru. Dan bagaimana sih Ibu pendapat Ibu mengenai kurikulum tersebut? Kurikulum baru ini menurut saya baik ya, Raffi, karena anak-anak khususnya kelas 10 yang sekarang ini dituntut untuk kreatif. Nah, kreatif untuk membuat karya, membuat project. Nah, salah satu project ini yang kita kerjakan sekarang, Raffi. Kita bisa melakukan kegiatan podcast yang sebelumnya tidak ada yang pernah melakukan atau hanya beberapa anak. Tapi karena kegiatan ini ada, maka seluruh anak kelas 10 di Semansa mau nggak mau sudah belajar menggunakan podcast. Walaupun podcast yang kita punya ini masih podcast yang sederhana. Itu ya, Raffi ya. Terus apa lagi pertanyaannya? Iya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Jawaban yang luar biasa sekali dari Ibu Uli ya. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan kedua Ibu Ya. Ada nggak sih pengaruh kurikulum Merdeka ini? Kan kita sekarang OSIS MPK kan sedang melakukan pemilihan anggota baru ya. Ada nggak sih pengaruh kurikulum Merdeka ini terhadap OSIS atau MPK gitu? Oh, ada, jelas. Sebab saat ini anak-anak dilibatkan seluruhnya kelas 10 ya, dilibatkan untuk berpartisipasi memilih dari awal sampai ditemukannya atau dipilihnya seorang ketua OSIS dan anggotanya yang baru. Kalau dulu udah ada kegiatan kayak gini, di mana anak-anak memulainya dari mulai memuat wawancara, melibatkan anak-anak dalam membuat poster, artikel, kemudian mewawancarai kandidat-kandidat. Dulu nggak ada, ya, nggak ada dulu. Langsung, orasi, kemudian langsung pilih. Nggak ada kegiatan seperti ini. Jadi sekarang lebih berwarna, lebih kreatif, lebih asik lah dibanding yang dulu-dulu. Jadi pasti ada efeknya, pengaruhnya. Ya. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi. Banyak juga ya pengaruh kurikulum Merdeka terhadap OSIS ya Bu ya? Banyak. Terus. Sekarang untuk tanggapan Ibu tentang OSIS. Jadi tanggapan Ibu tentang terhadap OSIS ini gimana? OSIS yang kemarin tentu semua kegiatan tuh ada yang baik, ada yang kurangnya, ya, kelebihannya ada, kekurangannya ada. Nah, dari apa yang sudah ada di tahun kemarin kita harus perbaiki di tahun ini, Raffi dan teman-teman yang lain,
sehingga nanti kita memilih seorang ketua OSIS dan anggota-anggotanya yang bisa berpihak kepada teman-temannya yang lain, mendukung program-program yang baik di sekolah ini. Dan apa-apa yang kegiatan OSIS selama ini yang buruk, yang kita dengar tidak tepat, jangan diulang lagi di angkatan yang sekarang. Begitu kan Raffi ya? Iya. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu. Ya Bu, soal terakhir nih Bu. Ya. Bentuk kerjasama nih antara kurikulum Merdeka dengan kepengurusan OSIS. Apa aja sih? Apa hubungan? Bukan, bentuk kerjasama. Oh, Bentuk kerjasama kurikulum Merdeka ini sama dengan OSIS ada nggak? OSIS. Tentu ada ya, sebab contoh kayak kemarin kita Raffi, kegiatan kita nonton bareng di film pendek. Nah, kalau nggak ada anak-anak OSIS yang bantu menyiapkan semuanya, baik itu lokasi untuk nonton, pemasangan layar, lalu minta atensi dari seluruh anak-anak dan sebagainya, mengawasi kegiatan supaya lancar, itu semua anak OSIS yang bantu. Kalau nggak ada mereka, kalian kan cuma datang nonton asik duduk. Nah, yang menyiapkan siapa? Nah, itu anak-anak OSIS dan pembinanya ya. Kalau terus kita yang waktu nonton di atas di lantai 2 yang ada abang-abang dari HCBC. Itu siapa yang nyiapin ruangan dan segala macamnya? Anak OSIS. Tentu kerjasama ada, harus itu. Kalau tidak ada mereka tidak bisa berjalan, dan kalau tidak ada kegiatan kita tidak berwarna kegiatan di sekolah ini. Jadi pasti timbal baliknya ada. Nah, ibu sebagai wakapur tidak bisa mengerjakannya semua sendiri, semua harus saling kerjasama. Ibu juga tidak bisa kerja sendiri, harus dibantu. Contoh Pak, karena dia yang menyiapkan ini, karena ibu tidak mampu IT, ya. Nah, ibu punya pengalaman yang lain, tapi hal tertentu bukan saya yang bisa kerjakan. Nah, itu artinya setiap orang pasti harus bekerja sama karena kita adalah makhluk sosial, ya. Intinya harus membantu ya, Bu ya. Iya. Iya, tantangan dulu. Ya, oke. Terima kasih untuk Ibu Uli ya yang sudah menjadi narasumber kita hari ini. Kita sangat apresiasi sekali untuk Ibu Uli ya. Semoga podcast yang seperti ini bisa terulang kembali ya Bu ya. Iya, kita berharap nanti ke depan podcast kita tidak sesederhana ini, tapi kita punya ruangan khusus yang menyediakan perangkat-perangkat yang lebih lengkap begitu ya. Oke, doain saja ya Raffi. Doain ya, amin ya semua ya. Oke, terima kasih. Intinya semua OSIS ini sudah banyak melakukan pembantuan ya kepada SMA Negeri 1 Pangkal. Semoga OSIS kedepannya lebih maju dan kedepannya mungkin lebih lah pokoknya. Lebih mantap program-program. Lebih mantap program-program. Dan Raffi mungkin bisa salah satu nanti menjadi kandidat di pas kelas 11-nya. Iya, doain saja. Mungkin belajar Insyaallah ya. Ya, makasih ya Raffi. Oke, terima kasih Ibu. Ya, Terima kasih. ya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah. Udah mulai. Ya. Hai Kidos. Balik lagi di OneCast X1 Podcast. Oke. Balik lagi di OneCast X1 Podcast. Hari ini kita jadi host di sini ya. Dan aku ditemenin sama teman aku yang cakep, enggak cakep sih, cakep banget ya. Kenalin Alia Askania. Hai semuanya. Hai. Dan juga kita di sini ada narasumber yang sangat berpengaruh di SMA 1 Pangkal Pinang dan juga di OSIS SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Diperlukan untuk Kakak Erwin dan Ibu Erwina. Ya.
Alhamdulillah ya. Jadi gimana pas ke sini Bu? Ada kendala nggak? Gitu. Gak ada sih, asik-asik aja. Asik-asik Apalagi aja. ditemani kalian. Asik. Bisa. Gimana rasanya sekarang nih? Alhamdulillah saya senang banget ketemu dengan anak kelas 10-1 yang luar biasa, yang kreatif abis dan ceria, selalu semangat. Kak, gimana Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah masih sehat sih sekarang. Dikit dulu ya, maaf kalau nggak suaranya. Kita memang ya sakit ini nggak bisa datangnya tiba nggak datang. Oke, terima kasih ya Kak sama Ibu ya udah datang ke podcast kita, luar biasa sekali, kita apresiasi sekali ya tentunya sama Ibu sama Kakak ya. Jadi di sini kita ada pertanyaan nih buat Kakak sama Ibu Sama ibu, boleh? tentang seputar OSIS. Dan Oke. kita yang kita tahu kan Ibu Ervina sebagai pembina OSIS ya Bu ya, pembina OSIS MPK ya. Sama Pak Narevi sebagai wakil ketua OSIS ya Kak. Ya, wakil ketua Oke. OSIS. Kita mulai dari Iya, kita mulai. Ervina nih. Tugas pembina OSIS itu apa aja sih Bu? Nah, tugas pembina OSIS ini lumayan banyak nih. Yang pertama harus membuat program dulu bersama dengan siswa-siswanya. Kira-kira mau program apa yang mau dibikin. Nah, kemudian yang kedua, pembina OSIS juga harus membimbing dan mengarahkan siswa-siswa serta memantau atau mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh OSIS. Pembina OSIS juga menjadi tempat curhat anak-anaknya tentang permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang mereka hadapi seperti itu. Ada nggak sih Bu? Maaf ya Bu, curhatnya itu tentang di luar OSIS gitu. Ada, tapi silent ya. Rahasia. Rahasia usaha. Iya. Oke. Ngomong-ngomong proker Bu ya, menurut Ibu proker yang paling mengesankan bagi Ibu apa sih proker Ibu? Nah, program kerja saya ini kan dulu, kasih tahu dulu program kerja yang sebelumnya saya kasih tahu dulu kalau sebenarnya saya ini baru jadi pembina OSIS itu baru 2 bulan. Jadi belum banyak program kerja yang bisa saya laksanakan kayak gitu. Untuk program kerja yang sudah kami laksanakan itu ada HUT RI, kemudian SLT, mungkin kemarin kan sudah di SLT. Ada yang dapat juara nggak nih? Ada. Apa? Favorit. Wih, keren. Kemudian yang terakhir ini adalah HUT Semansa. HUT Semansa kita yang ke-64. Nah, menurut saya yang paling mengesankan yang HUT Semansa ini. Karena HUT Semansa yang ekstern dilakukan setiap 2 tahun sekali, kemudian melibatkan banyak pihak dan melibatkan kinerja-kinerja yang memang harus anak-anak itu penuh kreativitas di dalamnya, kemudian pemikiran-pemikiran yang critical thinking juga. Mereka harus membuat acara yang bagaimana bisa menarik perhatian penonton. Nah, itu yang lagi kita garap juga kayak gitu. Jadi menurut saya yang paling mengesankan untuk saat ini adalah yang HUT Semansa. Rencananya saya juga ada program bersama dengan sekolah. Kemarin sudah dibicarakan juga. Kemarin itu kita baru pulang dari Bandung, ya. Dari Bandung kita ke studi banding ke SMA 1 Bandung. Nah, kemarin juga kita bertukar pikiran mengenai OSIS-OSIS yang ada di SMA 1, bagaimana program kerja mereka, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari OSIS yang ada di SMA 1 Bandung. Nah, kami rencananya nih untuk kedepannya akan ada pertukaran pelajar OSIS SMA 1 Pangkal Pinang mungkin ke luar Jawa. Nanti untuk sekolah-sekolah yang akan kita tuju nanti kita bicarakan. Begitu. OSIS aja dulu. OSIS MPK. Ayo begitu dong. Dapat ini. Tahun depan MPK. Tahun depan MPK. Let's try lah ya. Aduh, ya. Kan Ibu udah pergi ke Bandung tuh, udah SMA 1 Bandung kan Bu.
hampir mirip sih dengan kita. Cuma mereka itu kalau di kita di kepanitiaannya, secara kepanitiaan dulu ya. Kalau kepanitiaannya mereka itu lebih sedikit daripada kita. Kalau kita itu ada subdivisi ya. Subdivisi masing-masing. Kalau mereka nggak ada, jadi jumlah panitia OSISnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan kita. Kalau kita lebih lengkap. Nah, kalau mereka program kerjanya itu hampir mirip dengan kita, tetapi nggak sebanyak di SMA 1. Nah, paling mereka hari guru, kemudian HUT RI seperti itu, sama ulang tahun SMA 1 juga. Jadi biasa dan ada lah ya perbedaannya. Ada Kendala yang mungkin ibu jadi pembina OSIS itu apa sih? Kendalanya? Ya, selama ibu menjabat lah. ya, 2 bulan ya berarti ya. Sudah ada belum ya, Pi? Kendalanya, Pi? Kalau dari masih ada ya Bu. Masih ada ya? Ya, paling masalahnya sih berhubungan dengan mendisiplinkan anak-anak OSIS kayak gitu. Yang namanya manusia tetap aja ada nggak lepas dari kesalahan, ya kan? Nah, tugasnya pembina OSIS nih bagaimana meluruskan mereka lagi, menertibkan dan mendisiplinkan. Karena anak OSIS ini jadi contoh nih, jadi contoh jangan sampai siswa-siswa yang lain melihat anak OSIS ini bukan dijadikan contoh. Anak OSIS saja sering nggak masuk misalnya, atau anak OSIS saja rambutnya panjang misalnya, atau anak OSIS saja berpakaiannya apa nggak rapi misalnya. Jangan. Nah, tugas pembina OSIS ini menertibkannya mengerti. Iya betul. Cara lain binatang. Senggol kakaknya. Itu ya Bu ya kendalanya, dan belum banyak ya kendalanya. Nggak ada sih. Ada. Cuma saya agak kewalahan karena mereka ini kan anak-anak yang penuh semangat, kreatif gitu. Untuk HUT semasa aja kita buru-buru rapat, mereka udah ibu, saya minta ibu. Nah, semangatnya mereka ini luar biasa. Makanya saya juga bangga nih jadi pembinanya mereka ini. Keren banget. Jadi OSISnya ya sangat powerful ya. Nggak perlu dikasih tahu sudah langsung bisa Inisiatif, Bu, ya. Inisiatifnya tinggi. Makanya masuk OSIS ya. Masuk. MPK. OSIS sudah betul Iya. Tapi tetap bisa turut serta membantu semansa ya Bu, walaupun nggak OSIS. Iya bisa dong. Apalagi kegiatan HUT semasa ini. Kita membutuhkan siswa-siswa yang mau membantu dalam kepanitiaan OSIS. Dari pengalaman. Seru loh. Seru loh. Gak mau kan? Oke, terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya kita lanjutin ke kamar Evi nih. Boleh. Kakak sendiri tuh di sini kan sebagai waketos nih Kak. Ya. Apa sih OSIS sendiri bagi Kakak? OSIS sendiri bagi kakak agak berat ya pertanyaannya. Cuman karena udah 1,5 tahun di OSIS dan 1,34 tahun lah kalau bisa dibilang udah OSIS, dan udah mendekati masa-masa akhir jabatan. Udah kayak keluarga sih di OSIS ini, bukan cuma sekedar organisasi yang cuma nambahin kerjaan di sekolah, cuma ngejar jam-jam jam kos biar gak belajar di kelas. Udah keluarga, udah lebih dari keluarga malah kadang ya, tapi karena keluarga itu nomor 1. Asik. Cinta keluarga. Saya cinta keluarga. Cinta. Jadi OSIS itu bagi kakak keluarga memang ya. Keluarga kedua lah. Keluarga kedua. Setelah keluarga di rumah. Iya. Mungkin memang solidaritas OSIS ini memang tinggi ya kayak. Ya lu tinggi sih, saya bilang lumayan memang tinggi. Karena ya ketemunya orang-orang itu terus rapat, ketemu lagi, nanti malam kerja bareng lagi, ketemu mereka lagi. Pas pagi nyari mereka lagi carinya. 27. 27 jam. Oke, kemauan kakak untuk masuk OSIS apa sih? Atau mungkin cuma sekedar ikut aja gitu? Kalau kemauan bisa, kalau boleh jujur sih, alasan kenapa bisa ikut OSIS ini karena ya sekedar gabut sama ikut-ikutan sih. Nah itu bahasa bilang. Karena
Dulu kan zaman kakak masih kelas 10 tuh corona dan full online tuh belajarnya tiap pagi jam 7 ikut Zoom terus kerjain tugas gitu-gitu aja terus sampai ngerasa muak juga di rumah kan nggak ngapa-ngapain kayak nggak produktif banget hidup cuman gini doang terus bangun pagi tapi tidurnya malam banget di rumah terus nggak ngapa-ngapain jadi mikir kayak harus nyari kegiatan nih. Nah pas itu dua hari terakhir sebelum pendaftaran tutup ada teman kakak sekarang udah jadi ketua OSIS Imam ngajakin Mar ayo kita daftar OSIS ayo aku gabung juga nah daftar ikut seleksi terima gitu 2 tahun terimanya jadi Dari gabung bisa jadi ketos tuh. Apalagi ini ya kak. nah, bisa tuh Sekarang udah jadi wakil dan juga anak buah ibu lah ya. ya Ada dua. paling Ngomongin tentang sebagai ketos nih, apa sih pengalaman menarik di OSIS menurut kakak? pengalaman paling menarik selama 2 tahun aja ya kita mau Oke. sebagai wakil ketua OSIS karena selama jadi wakil ketua OSIS belum ada yang menarik sih. Wah. Cuman kalau ngomong secara keseluruhan pas jadi OSIS tuh yang seru pas ngurus program kerja wisuda perpisahan kelas 12 sebelum kalian masuk. Nah itu seru tuh karena kerjanya tuh kayak memang kerjanya full 24/7 tadi dan hari terakhir sebelum H-1 acaranya tuh kami tuh inisiatif nyokong-nyokong untuk nginep di hotelnya tuh. Jadi kami tuh sekitar mungkin 20 orang nginep di hotel dan besoknya udah kegiatan OSIS lagi. Jadi pas malamnya ketemu mereka lagi dan ngobrol sama mereka, tidur sama mereka. Jadi ya itu sih yang paling seru ngurus wisuda perpisahan. Jadi isunya udah kayak gitu. Organizer. Iya. Suami. Apa tuh? Iya. Ya, ini ya. Habis nih ya. Terus sih. Harus nih ya. Dari awal mau masuk OSIS juga harus kan. Harus. Integritas tinggi. Oke. Event yang udah kakak selenggarakan dan akan kakak selenggarakan sama OSIS itu apa sih? Event Ada nggak? Kalau event yang udah diselenggarakan sih banyak banget ya kalau ngomong 2 tahun belakang udah dari kelas meeting udah 3 kali, Sumpah Pemuda sekali, perayaan Hari Kartini 2 kali, RI 2 kali, terus wisuda perpisahan sekali, 1,5 lah karena yang tahun sebelumnya lagi tuh nggak full acaranya itu, terus Hari Guru sekali, terus banyak sih disebut satu-satu jadi udah itu aja sih beberapa dan apa yang mau dikerjain yang paling dikerjain ya tadi ikut semansa ya benar-benar kayak sekolah belajar terus tetap sambil mikirin ikut semansa harus bagi pintar-pintar bagi waktu ikut semansa nih gitu. Seru kak. Terus sebenarnya jadi OSIS ya. Ih, seru banget. Nih, kan kakak sebagai ketos dan ngurus-ngurusin anak-anak yang mau join juga kan kemarin tuh. Menurut kakak tuh syarat-syarat untuk masuk OSIS itu apa aja sih kak? Dan kira-kira kenapa kita harus gabung di OSIS gitu? Oke, ada 2 pertanyaan ya. Jadi yang kita jawab pertanyaan pertama dulu ya. Promosikan. Pertanyaan pertama apa kriteria lah bisa disebutnya kriteria. Kalau aku pribadi ya nyari yang penerus pengurus OSISnya itu yang mau belajar dan bertanggung jawab. Karena dengan mau belajar dan bertanggung jawab, kita bakal nemuin skill-skill baru yang emang tujuan kita daftar OSIS itu kan memang mencari pengalaman baru dan bakat-bakat kita di bidang lain. Nah di situ kita bisa menggunakan potensi kita dengan sempurna dengan sifat mau belajar dan bertanggung jawab. Jadi kalau ada orang bilang aku tuh udah punya skill ini loh 100% udah keren skillnya cuman memang gak bertanggung jawab dan memang gak mau belajar di bidang lain lagi kayaknya kurang sih karena kalau kita ngomongin yang udah punya yang skillnya matang tuh lebih cocoknya untuk nyari kerja bukan nyari pengalaman di OSIS untuk gitu. Terus ya yang tadi yang kedua bertanggung jawabnya juga jangan lupa karena ya mau belajar tapi nggak bertanggung jawab atas tugas-tugas di OSIS sih ya berat juga seperti kata itu tadi harusnya. Nah, yang pertanyaan kedua tuh kenapa kita harus masuk OSIS ya alasannya ya karena biar ngisi
kehidupan SMA aja sih. Kalau aku pribadi itu sih alasannya. Karena ya kalau kakak pribadi sih nggak tahu ya bakal ngapain di SMA kalau kakak nggak OSIS. Kayak 2 tahun online lah bisa disebut. Kalau cuman nggak OSIS ya nggak ngapa-ngapain, nggak ada pengalaman, nggak ada warna di SMA-nya gitu. Sama nyari pengalaman sih yang pasti dan itu. Intinya nyari pengalaman ya. Iya, Kalau dari pengalaman kan enak gitu kan. ya benar. Banyak pengalaman bisa diceritain gitu kan. Dan berguna nanti untuk Iya. jenjang selanjutnya itu yang terpenting. Oke. Sudah, nggak kerasa udah saya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya. Nadanya udah selesai. Oke, tepuk tangan dulu buat Ibu yang benar sama kami hari ini. Kian ya, memang ya kalau OSIS ini ya sangat penting ya bagi kita. Kata Kang Repi juga buat misi waktu ya, dan juga kalau bisa ya kalau OSIS ini bisa jadi keluarga bagi kita ya kan. Ya. Dan juga ya gitu pokoknya. Oke, sampai sini aja podcast kita hari ini. Intinya kamu semua dah Dapat info-info dari kakak ya. iya nggak ada pesan-pesan buat kakak-kakak gitu, kakak ibu ada pesan-pesan Dan kesannya. iya untuk nonton gitu. Kalau dari saya untuk semuanya jangan Pacaran. jangan mudah menyerah, teruslah bekerja keras dan teruslah belajar. Yang pastinya dengan penuh semangat, dengan pemikiran yang kritis dan kreatif, itu aja. Jadi pesan Kemungkinan yang nonton kan masih kelas 10 nih. Jadi Iya. benar-benar sih di SMA dan jangan tetap ngerjain tugas. Dah. Iya, betul ya. Oke gitu aja. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Dadah.